adik-adik. Ya, jumpa lagi dengan cerita di CGM hari ini. Apa kabarnya adik-adik? Pasti sukacita dong, dan pasti kabarnya baik semua yang di rumah. Kali ini Kak Arli dan Kak Ingrid akan sama-sama mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama-sama. Namun sebelum kita bernyanyi, kita akan berdoa sama-sama yang dipimpin oleh Kak Ingrid. Berdoa kita semua Tuhan Yesus. 3 kali yuk. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan hari ini. Kita bersama CGM pada hari ini. Kami CGM ini Tuhan, adik-adik bisa menikmati nikah, bisa menerima nikah melalui kidung dan tema. Terima kasih. Amin. Ya, jadi adik-adik, hari ini kita akan menyanyikan lagu dengan judul apa Kak Ingrid? Tangan kecilku ikut Perintah Tuhan. Nah adik-adik, karena kita tadi sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan siapa Kak Ingrid? Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Kristi. Hai adik-adik. Nah, sekarang kita masuk ke sesi cerita ya. Kak Christian akan bercerita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu sama-sama. Kita seru nama Tuhan 3 kali. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Kami mau, oh Tuhan Yesus, mendengarkan cerita. Karena itu dapatkanlah telinga kami, telinga yang mendengar seperti seorang murid. Juga hati kami, hati yang terbuka terhadap cerita tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Christian akan mulai ceritanya. Ya, ceritanya itu tentang seorang yang peduli terhadap semua orang, dan dia memiliki tekad untuk memberitakan Injil karena dia sangat mengasihi Tuhan. Dia adalah seorang dari keluarga bangsawan atau keluarga raja yang bernama Nikolaus Ludwig van Zinzendorf. Dia lahir di Dresden, Jerman. Keluarganya Zinzendorf adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Tetapi ayahnya kemudian meninggal dunia ketika Zinzen berumur 6 minggu, dan ibunya kemudian menikah lagi. Kemudian Zinzen diasuh oleh nenek dan bibinya yang juga adalah orang yang mengasihi Tuhan. Pada saat Zinzen berumur 6 tahun, gurunya berkata pada Zinzen bahwa Tuhan berkorban baginya. Apapun yang terjadi, kita adalah milik Tuhan selamanya. Saat Zinzen berumur 10 tahun, dia bersekolah di Franke Foundation di Halle. Dia berteman dengan teman-teman yang juga mengasihi Tuhan, teman-teman yang mau belajar berdoa, bersaksi bagi Tuhan, saling membantu, dan berjanji menyebarkan Injil sampai ke ujung bumi. Kemudian Zinzen dan teman-temannya mendirikan kelompok Biji Sesawi. Zinzendorf diolok-olok oleh teman-temannya karena dia begitu semangat untuk memberitakan Injil. Dia tidak peduli dan tetap cinta Tuhan dan mau melayani Tuhan. Zinzen
kemudian berkuliah di University of Wittenberg. Dia semakin rajin dalam membaca Alkitab. Suatu hari, dia mengunjungi sebuah museum dan melihat ada lukisan tentang Tuhan Yesus dan ada tulisan dalamnya. Tulisannya yaitu, "Bagimu, kukorbankan semua, kau korbankan apa?" Tulisan itu semakin membuatnya tersentuh dan bertekad untuk hidup bagi Injil seumur hidupnya. Sinsen yang dewasa, kemudian dia bekerja sebagai penasihat Raja dan Ratu Saksoni, dan dia membuka rumah bagi semua orang untuk membaca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan bersama-sama. Kemudian dia menikah dan meninggalkan gelar bangsawannya dan sepenuh hati melayani Tuhan. Tak lama setelah itu, ada saudara-saudari seiman dari Moravia yang melarikan diri karena penganiayaan. Sinsen menerima mereka tinggal di rumahnya, sehingga tempat itu disebut Desa Perlindungan Tuhan. Di Desa Perlindungan Tuhan, saudara-saudari melakukan ajaran Tuhan seperti dalam Matius pasal 5 ayat 7. Itu seperti melayani Tuhan, saling mengasihi, saling menolong, saling menasihati dalam kasih. Tetapi ketika orang Kristen yang bergabung semakin banyak, mulailah timbul masalah. Terdapat banyak perbedaan pendapat dalam kebenaran firman Tuhan, saling menyalahkan dan membenarkan diri. Lalu Zinzendorf mengadakan perjanjian berdasarkan firman Tuhan untuk membawa mereka kembali kepada salib Kristus, yang artinya mau berkorban, tidak mementingkan diri sendiri, dan sekali lagi untuk mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan, sehingga mereka kembali sehati sepikir, semakin diperkuat dalam persekutuan doa. Mereka selalu berdoa bagi penyebaran Injil dan berdoa bagi kondisi dunia. Adik-adik, ternyata di sana anak-anak juga ditentukan waktunya untuk berdoa loh. Doa inilah yang akhirnya mengobarkan api Injil ke seluruh dunia. Suatu kali, Sinsen diundang ke upacara penobatan Raja Denmark. Ia bertemu Anthony, bekas budak kulit hitam. Sinsen mendengar kisah penganiayaan yang dialami oleh para budak di sana. Dia mengundang Anthony ke Desa Perlindungan Tuhan untuk menceritakan pengalamannya, dan dengan segera saudara-saudari berangkat ke Pulau Santo Tomas, dan hanya dalam waktu 30 tahun Injil tersebar ke semua negara di benua Eropa, Amerika, Asia, Afrika. Dalam seumur hidupnya, Sinsen memperhatikan saudara-saudari. Ketika dia meninggal, ada 4.000 orang datang dari seluruh dunia untuk menghadiri pemakamannya. Dia sungguh-sungguh adalah pejuang Injil yang berkarakter umum, peduli terhadap semua orang, sehingga dia menghasilkan buah hayat di seluruh dunia. Adik-adik, Allah itu mengasihi kita loh. Dia mengutus putranya, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Kristus mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Melalui kita yang telah menerima hayat ini, Allah juga ingin kita mengasihi orang, membantu orang dengan hayat ini. Tidak mencari kesenangan diri sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang banyak, agar orang banyak juga bisa beroleh selamat. Semoga Zinzendorf menjadi teladan kita ya adik-adik, sering berdoa, bersekutu dengan Tuhan, dan menginjil, membawa orang kepada Tuhan. Karena itu, kita perlu belajar. Kak Christine mau ngajak adik-adik untuk 1 minggu ini kita belajar untuk mendoakan dan menghubungi teman-teman yang sudah lama tidak ikut CGM. Berdoa bagi keselamatan teman-teman, juga keluarga yang belum percaya Tuhan, dan belajar membicarakan Tuhan kepada teman-teman atau keluarga kita. Terus kita juga perlu bertekun dalam membaca dan menghafalkan firman Tuhan setiap hari. Oke adik-adik, selamat berlatih menjadi pejuang Injil seperti Zinzendorf ya. Oke, setelah ini kita akan menjawab pertanyaan
yang dipimpin oleh Kak Yani. Nah, adik-adik, tadi kan adik-adik sudah mendengar cerita yang dibawakan oleh Kak Christine. Nah, sekarang kita sampai di pertanyaan. Nah, tadi adik-adik yang baik-baik mendengar pasti akan tahu jawabannya dari pertanyaan Kak Yani. Nah, kita mulai aja ya. Pertanyaan yang pertama itu yang nomor 1. Siapakah nama orang yang menceritakan hari ini? Dari manakah negara asalnya? Nah, nomor yang kedua ya. Pada usia berapa tahun dia sangat berkesan dengan perkataan gurunya? Apa yang dikatakan oleh guru itu? Baik-baik ya adik-adik. Nah, nomor yang ketiga. Peristiwa apa yang pertama kali mendorong penginjilan ke seluruh dunia? Coba adik-adik ceritakan nanti. Nah, kita sampai di nomor yang terakhir. Nah, soalnya ini pada awalnya mereka memberitakan Injil kemana? Setelah 30 tahun, benua mana saja yang berhasil mendengar tentang Injil? Nah, puji Tuhan adik-adik. Kalau adik-adik sudah mendengarkan dengan baik, pasti bisa menjawab dengan baik. Nah, adik-adik, untuk menutup cegian kita hari ini, Kak Yani mengajak adik-adik untuk berdoa. Nah, adik-adik ikutin Kak Yani berdoa ya. Tapi sebelum itu kita seru nama Tuhan dulu 3 kali. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas cerita hari ini. Kami mau belajar memiliki karakter umum. Tuhan Yesus dapatkan kami sudah belajar memperhatikan orang lain, tidak memperhatikan diri sendiri. Tuhan Yesus terima kasih.